300 pria segera mengeluarkan senjata mereka. Pemukul baseball, pipa baja, besi. Suara senjata bertabrakan terdengar sangat menakutkan. Mereka melirik ke-20 bawahan Abeno dan memerintah mereka, lindungi kantor pusat proyek dengan baik, tidak boleh ada yang masuk ke dalam. Sementara bawahan Abeno sudah tercengang di tempat, 20 orang melawan 300 orang, siapa yang tidak takut? Meskipun begitu, mereka tetap menjalani perintah Reka. Mereka percaya Reka bisa menyelesaikan musuhnya. 20 orang membentuk setengah lingkaran, melindungi bagian gerbang kantor pusat. Sementara Lone Wolf sudah tidak bisa menahan diri lagi. Bang, kalau aku buat apa? Reka berdiri diam di dalam lingkaran pengepungan. Lone Wolf, apa? Kamu biarkan mereka beraksi, suruh aku berdiri diam di sana. Tidak adil. Reka, ini adalah perintah. Begitu mendengar kata perintah, Lone Wolf pun tidak berani bersuara lagi, hanya bisa menurut. Ayo, orang-orang tiran menyerang duluan. Suara langkah kaki 300 orang membuat lantai terasa seperti sedang bergetar. Orang-orang yang datang menonton juga ikut merasa cemas, diam-diam merasa takut untuk Reka. Musuh berjumlah 300 orang, ludah dari mereka sudah cukup membuat mereka tenggelam di tempat. Bertarung, takutnya mereka bahkan tidak ada kesempatan untuk beraksi. Dalam waktu singkat, kedua pihak pun saling berpapasan, pertempuran dimulai. Suara senjata bertabrakan, suara jeritan, suara raungan, semuanya terus berdering dan memekakkan telinga. Meskipun orang tiran sangat banyak, yang bisa beraksi hanya kelompok yang berada di bagian terdalam lingkaran kepungan. Pada awalnya, 20 bawahan Abeno masih bisa berjuang untuk melawan. Tapi seiring waktu berjalan, tenaga 20 bawahan itu mulai melemah dan ada yang sudah tidak bisa menahan lagi. Lone Wolf marah besar, sampah. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Pukul dia, cepat pukul dia. Sialan, tenagamu sekecil itu. Bahkan lebih lemah daripada bayi. Kenapa kamu ada muka untuk menjadi preman? Lone Wolf menghentakkan kakinya dengan marah, tapi Reka melarang dia beraksi, sehingga dia hanya bisa terus cemas di tempat. Akhirnya, salah satu bawahan Abeno jatuh ke lantai setelah dipukul oleh senjata lawan. Reka tersenyum kepada Lone Wolf. Lone Wolf, saudaramu dipukuli, apakah kamu tidak mau membantunya? Cahaya kegembiraan melintas melewati mata Lone Wolf. Bang, aku sudah boleh beraksi. Reka mengangguk. Lone Wolf meraung, bajingan, berani melukai saudaraku. Aku akan membunuh kalian semua. Lone Wolf menginjak bagian atas batu di sampingnya, melompat keluar dari lingkaran pengepungan dan jatuh ke kerumunan lawan seperti sebuah bon. Seperti harimau yang baru saja turun dari gunung. Reka tersenyum, serigala ini memang harus ditahan, tahan sampai dia menggila. Hanya begitu baru bisa mengaktifkan potensinya secara paksa. Begitu Lone Wolf mendarati di lantai, dia pun membungkuk dan menundukkan kepalanya, memegang bahu kiri dan kanan musuhnya untuk menyerang mereka. Setiap orang yang berada di setiap tempat yang dilewati Lone Wolf jatuh ke lantai. Mata Abeno mengedipkan cahaya terang. Bang satu, luar biasa. Tangkap kepala mereka dulu, tangkap tiran. Lone Wolf, tangkap kepalamu. Begitu menangkap kepala musuh, musuh akan menyerah dan bagaimana aku bisa berkelahi lagi? Apakah kamu tahu kesempatan untuk berkelahi sesuka hati ini didapatkan dengan tidak mudah? Lone Wolf dikelilingi oleh kerumunan, pipa baja dan senjata lain yang tidak terhitung jumlahnya sedang memukul ke arahnya. Tapi Lone Wolf sama sekali tidak menghindar. Tubuh dia sudah dilatih menjadi tubuh berkulit tembaga dan bertulang besi. Serangan lawan hanya akan membuat dia sakit, tapi tidak akan menyebabkan luka besar. Sementara Lone Wolf ada sebuah penyakit. Semakin berat rasa sakit yang dia rasa, dia akan menjadi semakin semangat. Lone Wolf merebut sebatang pipa baja dari musuh dan memukulnya ke arah kerumunan. Siapapun yang mengenai pukulan pipa baja itu pasti akan cacat. Lone Wolf itu bagai robot pemanen nyawa manusia, orang-orang di sekitarnya jatuh ke lantai satu persatu.
Kerumunan di bagian luar tidak bisa melihat adegan pertempuran di dalam, yang mereka lihat hanya sekelompok orang yang terus jatuh ke lantai. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Bagaimana dengan kondisi orang di bagian tengah? Mereka sangat tenang di dalam pengepungan. Dia bisa membalas dengan santai saat ada yang maju menyerangnya. Tidak lama kemudian, dalam pengepungan kecil dipenuhi dengan para musuh yang terbaring. Sampai-sampai ada seorang musuh pengecut begitu baru masuk langsung ketakutan oleh pemandangan di depannya. Dia berbalik dan lari ke arah luar. Lepaskan aku, biarkan aku keluar. Sit, di dalam sini adalah tempat pemotongan. Lone Wolf membunuh dengan buas di luar. Abeno memimpin orang membentuk tembok pertahanan, dan mereka melindungi garis pertahanan terakhir. Ketiganya bekerja sama dengan sempurna. Membunuh orang dengan sepenuh hati. Reka dan Lone Wolf, keduanya pembunuh besar ini membuat musuh ketakutan. Kesombongan musuh telah berkurang banyak. Tidak lagi angkuh dan menjadi panik, para pasukan telah dihancurkan dan kalah telak. Bahkan ada banyak dari mereka kabur dengan diam-diam. Ini membuat Lone Wolf marah. Sid, jangan kabur, kemari dan bertarung. Tiran hampir merasa putus asa melihat pasukannya yang telah berserakan. Dasar sialan, pasukanku yang berjumlah 300-an orang, dikalahkan oleh pihak lawan yang hanya berjumlah 20-an orang. Salah, lebih tepatnya, dikalahkan oleh 2 orang. Kedepannya bagaimana cara aku melewati hari, ini sungguh memalukan. Tiran terpaksa hanya bisa melarikan diri saat melihat sebagian besar pasukannya telah mati dan terluka, serta sebagian kabur dan bersembunyi. Selama masih hidup, maka masih punya harapan. Begitu Tiran melarikan diri, bawahannya sudah tidak punya niat untuk bertarung dan juga ikut kabur. Reka berteriak dengan marah, Lone Wolf, cegat Tiran. Oke, Lone Wolf langsung berlari mengejar ke arah Tiran. Tiran, halangi dia, cepat tahan dia, aku beri hadiah 1 orang 1 miliar. Terdapat banyak orang langsung menghalangi di depan Lone Wolf begitu mendengar tawaran hadiah yang begitu besar. Lone Wolf tersenyum menyeringai lucu, ingin dapat uang dengan menghalangiku. Jangan harap. Lone Wolf langsung berlari menerobos kerumunan orang yang menghalanginya. Lone Wolf tidak melawan dan menyerang terhadap pukulan orang-orang yang mencoba menghalanginya, dia terus menerobos ke depan. Orang-orang kerumunan menjadi berserakan. Bagaikan bon yang terjatuh dalam air, meledakkan kawanan domba. Lone Wolf dengan mudah menerobos kerumunan orang, bahkan kecepatannya tidak mendapat halangan yang besar. Sekelompok bawahan tersebut hampir menangis, mereka bahkan untuk menghentikan seorang superpower saja tidak bisa. Pada saat ini, Tiran sudah masuk ke mobil. Lone Wolf bergegas mengejar dan menghancurkan kaca mobil dengan 1 pukulan, lalu menarik Tiran keluar dari mobil. Tiran ketakutan. Reka saja sudah cukup sulit ditangani, tidak disangka muncul lagi seorang pria ganas lain yang levelnya sama seperti Reka. Siapa sebenarnya orang ini? Tiran tidak mau pasrah, dia berdiri mau melawan. Tetapi, Lone Wolf memukul kepalanya, alhasil Tiran kehilangan tenaga untuk melawan. Lone Wolf menarik kaki Tiran, dan berjalan ke arah Reka. Orang-orang kerumunan satu persatu memberi jalan. Ganas, orang ini sangat ganas, mereka semua ketakutan, tidak ada yang masih berani untuk melawan. Abeno dan ianya mengacungkan jempol kepada Lone Wolf, abang, good job. Lone Wolf, apaan? Aku masih belum mengerahkan seluruh kekuatan, tapi para pengecut sudah mati. Abeno, masih belum mengerahkan seluruh kekuatan, tapi telah mengalahkan 300-an orang. Jika mengerahkan seluruh kekuatan bukankah dia melebihi sebuah kekuatan militer? Orang-orang kerumunan yang menonton semuanya tercengang. 20 orang benar-benar mengalahkan 300-an orang bahkan cerita dalam TV saja tidak ada tayangan seperti ini. Terutama pria kekar kulit gelap itu, benar-benar seorang pencabut nyawa. Satu kata, kagum. Lone Wolf menyeret Tiran ke samping Reka, lalu duduk di atas perutnya. Bro, mau diapakan manusia ini? Tiran menatap Reka dengan ketakutan. Kalian siapa sebenarnya kalian?
Orang ahli yang biasa pasti tidak akan bisa mengerahkan kekuatan super seperti itu. Biasanya hanya organisasi militer teratas yang baru bisa melatih orang kuat dengan tingkat kekuatan seperti itu. Jangan-jangan mereka dari militer. Mereka tersenyum mengejek, kami adalah penguasa wilayah sini. Sekarang, kamu merusak wilayahku dan melukai orangku, bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya?